Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara seminar proposal pada siang hari ini. Serta sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yaitu dosen pembimbing dan penguji Bapak Dr. Randus Bambang Heriadi MT, Bapak Dr. Randus Raymond Kopa MT, dan juga Bapak Riko Mayudi MT. Serta yang kami banggakan ataupun yang saya banggakan adalah audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar pada siang hari ini. Tidak memperpanjang kata muqaddimah lagi, saya Sakinah Sibuan dari angkatan 2016 Teknik Pertambangan akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng Bekas Disposal dengan menggunakan metode BISOP di tambang PT Nusa Alam Lestari di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui di teori bahwasanya tambang batu bara terbuka harus melakukan penggalian tanah ataupun batuan penutup yang disebut dengan OB untuk mendapatkan batu bara. Sehingga kita membutuhkan tempat untuk penimbunan overburden yang disebut dengan disposal area. Menurut Prasetyo tahun 2011, disposal area perlu direncanakan dan dijaga dengan baik agar keadaannya ataupun kondisinya tetap stabil, dan untuk meminimalisir terjadinya kelongsoran dibutuhkan analisa terhadap lereng disposal tersebut. Dari pendahuluan tadi, di daerah penelitian saya juga terdapat bekas disposal yang perlu dianalisa agar tidak terjadi kelongsoran. Jadi ada 3 poin dari latar belakang saya. Yang pertama, terjadinya longsoran besar pada lereng bekas disposal pada bulan Desember 2019. Nah, dari kejadian ini mengakibatkan 3 tunnel tertimbun dan produksi selama 1 bulan terhambat. Kemudian yang kedua, longsoran yang terjadi berupa longsoran busur. Saya mengklasifikasikan jenis longsoran ini karena berdasarkan dari jenis material dan juga jenis lerengnya, yang dimana longsoran busur ini biasanya terjadi pada material tanah, lereng-lereng timbunan, dan juga batuan yang sudah terlapukan. Jadi sesuai dengan ciri dari longsoran busur. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya kekuatan dari material penyusun bekas lereng disposal. Nah, ini adalah identifikasi masalah. Yang pertama, terjadinya longsoran besar pada lereng bekas disposal pada tahun Desember 2019. Kemudian tidak sesuainya geometri lereng bekas disposal dengan kondisi sifat tanah dan batuan di lapangan dengan ketinggian 40 meter dan sudut 70 derajat. Yang ketiga, belum adanya perencanaan geoteknik mengenai kestabilan lereng dan penanggulangan longsoran yang terjadi di sekitar mulut lubang bukaan. Kemudian batasan masalah. Nah, penelitian ini dilakukan di area bekas lereng disposal tambang terbuka PT Nusa Alam Lestari pada koordinat 5 derajat 6 menit 22,7 detik lintang utara, 158 derajat 15 menit 1,9 detik bujur timur. Dan penentuan faktor keamanannya saya menggunakan metode BISOP dengan bantuan software Rocksign Slide 6.0 dan menggunakan metode Hook and Bray. Kemudian untuk analisis kestabilan lereng secara keseluruhan, data input sifat fisik dan mekanik dianggap sama. Kemudian rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah
Dapat 4 rumusan masalah yang saya buat untuk penelitian ini. Yang pertama, bagaimana geometri lereng aktual pada titik pengamatan di lereng bekas disposal PT Nusa Alam Lestari. Kedua, bagaimana sifat fisik dan mekanik tanah di lereng bekas disposal PT Nusa Alam Lestari. Dan yang ketiga, berapa nilai faktor keamanan dari lereng bekas disposal di lapangan berdasarkan hasil analisa kestabilan lerengnya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana desain geometri dan solusi yang dapat diterapkan jika FK lereng daerah penelitian lebih kecil daripada 1,3. Berdasarkan rumusan masalah, saya membuat 4 tujuan. Yang pertama, memperoleh geometri lereng. Yang kedua, memperoleh sifat fisik dan mekanik materialnya. Dan yang ketiga, mendapatkan nilai FK. Dan yang keempat, mendapatkan desain geometrinya agar FK-nya lebih besar daripada 1,3. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan ataupun mengaplikasikan teori ke dalam ataupun terhadap kondisi di lapangan. Yang kedua, menambah ilmu dan wawasan tentang kegiatan penambangan selama kita penelitian di sana. Jadi untuk perusahaan, memberikan masukan kepada perusahaan mengenai rekomendasi kita terhadap geometri lerengnya. Kemudian referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di tempat tersebut ataupun lokasi penelitian tersebut. Nah, untuk sejarah perusahaannya sendiri, pada tahun 2004 PT Nusa Alam Lestari merupakan perusahaan tambang batubara terbuka lanjutan dari PT Bukit Asam Persero. Dan kemudian pada tahun 2006 PT Bukit Asam Persero ini mendapatkan legalitas untuk eksploitasi dan pemberian kuasa pertambangan. Nah, untuk tahun 2008 PT Nusa Alam Lestari ini sendiri sudah menjadi owner di tambang tersebut dan metodenya masih menggunakan tambang terbuka. Sistemnya masih tambang terbuka, akan tetapi untuk peledakan sudah dilakukan pada tahun 2008. Akan tetapi pada tahun 2011 sampai sekarang PT Nusa Alam Lestari tidak membuka tambang terbuka lagi, akan tetapi bergerak di bidang tambang bawah tanah dengan metode room and pillar karena OSR yang sudah terlalu tinggi, tidak ekonomis lagi jika ditambang dengan tambang terbuka. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kota Sawalunto, spesifiknya di Desa Salak, Kecamatan Talawi. Kajian teori singkatnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kestabilan lereng akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebut dengan gaya-gaya penahan dan juga gaya-gaya penggeraknya. Jika kondisi gaya penahan lebih besar daripada gaya penggerak, maka kondisi lereng tersebut stabil ataupun aman. Atau jika sebaliknya, gaya penahan lebih kecil dibandingkan dengan gaya penggerak, maka kondisi lereng tersebut tidak stabil atau terjadi longsoran. Nah, untuk menyatakan kestabilan ini disebut dengan FK, yaitu faktor keamanan, di mana FK ini merupakan perbandingan antara gaya penggerak dengan antara gaya penahan dengan gaya penggerak. Nah, ini terdapat beberapa faktor yang saya tuliskan yang mempengaruhi kestabilan lereng. Yang pertama, geometri lereng. Geometri lereng ini mencakup tinggi lereng, lebar jenjang, dan juga sudut lereng, di mana semakin tinggi sudut dan ketinggian dari suatu lereng, maka kestabilan dari lereng itu akan semakin berkurang. Kemudian yang kedua, relief permukaan bumi. Faktor ini juga sangat mempengaruhi erosi dan juga aliran air permukaan yang membuat material juga akan mudah terkikis, mengakibatkan kestabilan lereng juga akan berkurang. Yang kedua, dan selanjutnya adalah struktur geologi, termasuk kekar, sesar, dan juga join yang kita sebut dengan bidang lemah yang akan mempengaruhi ketidakstabilan, akan memberikan dampak buruk jika ini terjadi pada suatu lereng sehingga lerengnya kurang stabil. Kemudian iklim dan curah hujan. Iklim ini
berkaitan dengan temperatur. Jika semakin cepat perubahan temperatur terjadi, maka pelakukan akan lebih cepat terjadi. Dan seperti yang kita ketahui, hujan merupakan air yang kita ketahui sebagai pelarut. Jika pelarut tersebut memasuki rekahan-rekahan, misalnya rekahan terdapat di suatu lereng ataupun porinya, akan memperbesar bobot isinya. Jadi pengaruh iklim dan curah hujan ini akan semakin tinggi untuk ketidakstabilan lereng. Jadi kestabilannya akan berkurang. Kemudian sifat fisik dan mekanik dari suatu material tanah atau batuan. Yang pertama ada bobot isi. Bobot isi jika semakin tinggi maka akan kestabilannya semakin rendah. Kemudian ada kandungan air, sama seperti hujan tadi, kandungan air pada materialnya. Kemudian ada pori. Jika semakin besar pori juga akan semakin besar kemungkinan ketidakstabilan dari suatu lereng. Dan selanjutnya adalah kohesi dan sudut geser dalam. Jika sudut geser dalam dan kohesi semakin tinggi, maka kestabilannya akan semakin tinggi juga. Yang keenam adalah gaya-gaya dari luar. Gaya-gaya dari luar ini meliputi faktor gempa, pemotongan dan juga pembabatan pepohonan yang ada di sekitar lereng sebagai penahan. Nah, di sini saya menggunakan dua metode sebenarnya, tapi saya cantumkan satu, yaitu metode Weishaupt. Yang sama-sama kita ketahui, metode Weishaupt adalah metode yang pada longsoran busur yang menggunakan metode keseimbangan batas, membagi lereng menjadi banyak irisan, kemudian masing-masing irisan dijabarkan mempengaruhi irisan. Jadi di sini saya menggunakan metode Weishaupt ini sinkronkan ataupun dihubungkan menggunakan software yang disebut dengan Rocksign Slide 6.0, dan Hook and Bray ini saya juga menganalisa dengan metode grafis. Ini adalah beberapa penelitian relevan yang di proposal terdapat 10, dan di slide ini saya hanya mencantumkan 4, dapat dilihat pada slide. Kemudian ini adalah kerangka konseptualnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 3 poin penting dalam kerangka konseptual. Yang pertama, input, proses, dan output. Input merupakan masukan. Jadi terdapat 2 masukan di sini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis langsung mendapatkannya di lapangan ataupun dari penulis, yang berisi ataupun yang pertama adalah geometri lereng, berisi tentang tinggi, sudut, dan juga lebar. Kemudian sampel tanah dan batuan untuk uji sifat fisik dan mekaniknya. Jadi untuk kedua, data sekunder, ini beberapa data yang didapatkan dari berbagai pihak, misalnya dari perusahaan, dari buku, dari tugas akhir mahasiswa yang bisa dibaca di slide, peta-peta, dan juga studi literatur. Kemudian yang kedua adalah proses. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan selama penelitian. Yang pertama, pengamatan kondisi lereng dan pengukuran geometri lereng di lapangan. Jadi ini dilakukan pada saat observasi lapangan di bulan Februari 2020, yaitu mengukur tinggi, lebar, dan kemiringan lereng. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel tanah dan batuan. Ini pengambilan sampel tanah dan batuan. Yang ketiga adalah pengujian sifat fisik dan mekanik batuan dan tanah dilakukan di laboratorium. Yang keempat adalah melakukan analisanya dengan metode tadi. Dan yang ketiga poinnya adalah poin ketiga adalah output ataupun keluaran yang kita peroleh dari penelitian ini. Yang pertama, mendapatkan geometri lereng aktual, memperoleh sifat fisik, mendapatkan FK, dan juga mendapatkan desain geometri lereng agar sesuai dengan FK lebih besar dari 1,3. Ini adalah bagian alirnya, mulai kemudian melakukan studi literatur, membaca berbagai referensi-referensi yang berkaitan dengan TA dan judul saya. Kemudian pengambilan data seperti yang sudah dijelaskan tadi, datanya terbagi 2, primer dan sekunder. Kemudian setelah di pengambilan data, kemudian diolah data.
Di dalam pengolahan data ini utamanya melakukan pengujian sifat fisik dan mekanik batuan dulu, baru kita melakukan analisa datanya untuk mendapatkan FK-nya. Jika FK-nya lebih besar pada 1,3, maka kesimpulan dan saran juga selesai. Jika tidak lebih besar pada 1,3, maka dia akan kembali menganalisanya untuk rekayasa di geometrinya nanti untuk mendapatkan FK lebih besar daripada 1,3. Jika dari analisa kembali itu kita mendapatkan FK-nya 1,3, maka kita akan menarik kesimpulan dan saran. Selesai. Ini dan ini sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.